Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sebelum acara kita buka, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu telah hadir dalam acara desiminasi Ibu Ike Fenty Sri Wahyuni. Untuk acara selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya. Bapak dan Ibu guru dimohon berdiri semuanya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya sambutan dari Kepala Sekolah SDN Sumber Betul 02 yang akan diwakili oleh Ibu Riwut Novi Sulistina. Kepada Ibu Riwut Novi Sulistina dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sumber Betul 02 dan juga Ibu CGP Angkatan ke-10 Ibu Ike Fenty Sri Wahyuni. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Tak lupa sholawat serta salam selalu kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Untuk acara diseminasi yang nantinya akan dipaparkan oleh Ibu Ike Fenty Sri Wahyuni, saya harapkan apa yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Ike Fenty akan menjadi motivasi buat kita semua, menjadi motivasi bagi Bapak dan Ibu guru semua yang belum mengikuti program guru penggerak, karena nanti akan banyak sekali program-program, akan banyak sekali bagaimana manfaat yang kita peroleh setelah mengikuti guru penggerak ini. Dan kepada Ibu Ike Fenty, saya harap nanti bisa mengimplementasikan apa yang didapatkan selama mengikuti guru penggerak ini kepada anak-anak didiknya, juga kepada teman-teman
sejawatnya, sehingga apa yang didapatkan, apa yang diperoleh bisa bermanfaat bagi lembaga, bagi anak juga, dan bagi rekan-rekannya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Ibu Ike Fenty sebagai calon guru penggerak di angkatan 10, dan saya berharap nanti akan menyusul teman-teman yang lain untuk mengikuti jejak beliau di angkatan ke-11. Demikian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya yang sudah disampaikan oleh Ibu Riwut Novi Sulistina. Menginjak acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti yang akan dipaparkan oleh Ibu Fenty Sriwahyuni. Kepada Ibu Fenty dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Sumber Petung 02, saya ucapkan terima kasih saya diberi kesempatan pada siang ini untuk memaparkan aksi nyata yang telah saya lakukan. Mohon maaf jika saya beberapa kali meminta waktu luang panjenengan semua mengumpulkan di sini, karena ini memang sudah menjadi tuntutan dari program yang sudah saya ikuti. Salawat serta salam kita terutama kepada junjungan Nabi besar kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman terang benderang ini. Dan pada hari ini juga saya masih diberi kesempatan juga sehingga saya bisa berdiri di sini. Nah, di sini saya mendapatkan tugas untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Di sini saya tidak bermaksud menggurui atau saya yang kemiter. Saya di sini juga masih dalam tahap belajar. Jadi di sini kita bersama-sama belajar tentang apa yang sudah saya dapat selama ini, dan di sini juga sudah guru penggerak Bu Novi yang mungkin sudah lebih paham dari saya dan sudah lulus di angkatan 9 yang kemarin. Baik, akan tidak terlalu lama. Ini saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini ada di aksi nyata modul 1.4. Di sini memang saya ditugaskan untuk memaparkan apa yang telah saya dapatkan selama ini. Nah, memang sudah dari sananya, dari fasilnya dari itu sudah suruh langsung memaparkan. Kalau kemarin pendampingan individu tentang visi guru penggerak juga kita berkumpul seperti ini, dan sekarang ini diminta lagi untuk memaparkan lagi. Nah, selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, sebelum memulai ini ada beberapa pertanyaan pengantin. Bapak Ibu tinggal bilang setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Kita lanjut dulu. Yang kedua, memberikan hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Baik, lanjut yang nomor 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Nah, kita
ada satu-satu lagi. Nah, di sini konsep utama dari modul ini yaitu budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan terakhir segitiga restitusi. Nanti ini kita akan bahas satu persatu, nih. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Ini tentang kegiatan kepalan tangan. Nah, ada A dan B. Misalkan Anda dan teman Anda. Anda sebagai A, teman Anda yang B. Sobeklah cari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk Anda memberikan benda tersebut yang Anda sudah genggam tadi. Dan B bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, mengerayu, menyuap atau apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Bolehkah saya minta 2 orang guru untuk menjadi A dan B? Pak Rijal, Pak Tony bisa minta tolong. Maju. Terserah Anda mau menuliskan apa saja di kertas ini sesuai. Tuliskan apa saja, itu barang berharga Anda. Anda nanti menggenggamnya. Pak Tony, Pak Rijal aja. Pak Tony. Nah, nanti Pak Tony sebagai B, Pak Rijal yang A. Nah, jadi Pak Rijal yang nanti Pak Rijal yang Ini tulis apa? terserah, pokoknya itu benda berharga yang paling berharga. Iku perasaan. Paling berharga. Sesuatu yang berharga menurut Anda. Pak Rijal sebagai A, Pak Tony sebagai B. Nanti Pak Tony bisa merayu, membujuk atau menghardik sekiranya Pak Rijal bisa membuka kepalan tangannya itu. Pak Rijal bisa melindungi, bisa memberikan tidak apa-apa, memberikan tidak apa-apa. Sudah Pak? Boleh? Anda enggak? Udah satu aja. Oke, satu aja. Sudah? Nah, Anda genggam. Pak Tony bisa itu apa? Membujuknya, mengancamnya, ingin mengambil yang digenggam oleh Pak Rijal. Bisa bertanya dulu apa yang dibesar atau apa? Silakan. Silakan. Pak Pen enggak? Iya. Kan ini kan model genggam tangan, oke? Pak Rijal kira-kira apa yang sampai pegang? Gitu. Boleh nggak saya ambil? Kenapa? Kalau- bisa merayunya, tapi atau dijodoh dikit-dikit nggak apa-apa. Dirayu. Tukar surya nggak? Uang, tukar uang. Nanti saya kasih uang 10, 20. Bensin, uang sama bensin. Nanti kalau misalkan Pak Rijal dirayu, disuap itu sudah tidak tahu, terserah Pak Tony mau diapakan dengan cara yang kasar tak atau apa, terserah. Ya pokoknya direbut juga ada apa-apa, tapi Pak Rijal apa? Mempertahankan. Iya, mempertahankan apa enggak itu nanti? Kan bebas juga. Iya, bebas, silakan. Kalau sama bensin Mbak, tetap rayu. Terus besok kalau tukar sama bakso, besok bakso uang bensin surya. Iya. Tidak mau Mbak? Urusan dengan cara kasar juga tidak apa-apa, cuma dia tidak tahu mempertahankan apa dia. Pak, tolong Pak.
penting ini Pak. Oh bisa tahu penting kan ini barang punya saya. Ya, saya bisa untuk bahan penelitian Pak. mau tahu memang apa isinya ya tahu. Maka dari itu saya kipo Pak. Nggak boleh. Tolong Pak, satu kali Pak. Please. Nggak boleh. Ya, terima kasih Pak Tony sama Pak Rijal bisa kembali tepat. Pak Rijal, apa yang Anda tulis dalam kertas itu? Sini. Iya. Sesuatu. Hah? Apa yang Anda tulis? Sesuatu yang berharga apa yang Anda tulis dalam kertas itu? Keluarga. Keluarga. Kenapa Anda tidak memberikan kepada Pak Tony? Padahal Anda sudah dirayu, disuap, mau diiring-iringi tukar uang. Kenapa? Karena ini adalah barang yang paling berharga buat saya. Jadi saya tidak mau menukar atau apapun dengan yang lain seperti itu. Jadi ketika ini punya saya, ibu pun nggak bisa mengambilnya Bu. Terima kasih. Jadi Pak Rijal menuliskan keluarga dalam kertas tersebut. Jadi barang-barang berharga yang sudah ditulis oleh Pak Rijal adalah keluarga. Keluarga adalah sesuatu yang sangat berharga meskipun sudah dirayu, disuap, mau ditukar dengan semangkuk bakso tadi ya Pak ya. Pak Rijal tetap tidak mau membuka kepala tangannya, tidak mau mengasihkan kepada Pak Tony. Jadi di sini yang memegang kontrol itu adalah Pak Rijal. Meskipun diapakan Pak Rijal tetap kekeh mempertahankan apa yang menjadi miliknya. Nah, di sini perubahan paradigma teori kontrol itu kita mengaitkan dengan murid. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kritik itu hanya akan membuat seseorang itu akan merasa rendah diri. Jadi kita salah jika merasa kritik itu akan membangun karakter seseorang. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mungkin selama ini terutama saya merasa menjadi orang dewasa itu selalu memiliki hak untuk memaksa orang lain, terutama kepada murid. Karena merasa saya ini yang lebih tua, jadi saya berhak untuk memaksa pada anak-anak. Jadi ini semua tidak benar. Jadi di sini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol dari yang sudah kita lihat dari Pak Tony dan Pak Rijal barusan? Siapa sih yang memiliki kontrol? Orang lain atau diri kita sendiri, Bapak Ibu? Kita sendiri. Jadi kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Orang lain itu tidak bisa ngatur-ngatur orang lain juga tidak bisa. Jadi kontrol itu ada pada diri kita. Kita mau bagaimanapun itu dari diri kita sendiri. Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Ibaratnya kita sedang berjalan, ayo kita sama-sama ke arah utara. Padahal orang tersebut maunya ke arah selatan. Itu tidak bisa berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita memahami apa sih yang dimau oleh orang tersebut. Jadi kita sadar orang itu tidak harus selalu sama, mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalnya kalau dalam kehidupan sehari-hari seseorang melakukan sesuatu hal yang buruk, oh itu adalah suatu kesalahan. Padahal dalam teori kontrol itu semua perilaku itu memiliki tujuan. Dia itu melakukan hal buruk itu karena apa? Sebabnya, tujuannya itu apa? Jadi kita tidak bisa langsung menjudge kalau dia itu melakukan kesalahan. Tetapi dia itu memiliki sebuah tujuan atau alasan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya seperti tadi Pak Tony dan Pak Rijal ya. Yang untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi tidak bisa kita itu dikendalikan oleh orang lain. Kendali itu ada pada diri kita sendiri.
Begitu pula dengan murid. Kita tidak bisa mengatur-ngatur atau mengontrol murid itu harus bagaimana. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di sini dalam stimulus respon, pemaksaan jika sudah gagal itu, pemaksaan itu terjadi ketika dari merayu atau yang tadi itu sudah gagal, akhirnya ada pemaksaan, bisa dengan kekerasan atau yang lain. Dalam teori kontrol itu diadakan kolaborasi dan konsensus. Jadi menciptakan pilihan-pilihan yang baru, kita diberi pilihan. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah, dan teori kontrol berpikir menang-menang. Jadi dalam teori dalam stimulus respon menang atau kalah, ada menang dan kalah. Dalam teori kontrol menang-menang, saya menang, saya menang, saya menang, tidak pernah kalah dalam teori kontrol. Jadi pembelajaran paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa itu belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di situ kita sudah pernah mendengar profil pelajar Pancasila, terutama yang sudah SKM sudah paham tentang profil pelajar Pancasila. Ada berapa kemarin, masih ingat G? Ada 6. Beriman, bertakwa pada Tuhan, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Sudah pernah kita dengar masalah profil pelajar Pancasila. Baik, memasuki untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Pernahkah Anda mendengar kata disiplin? Nah, coba saya ingin tahu apa sih disiplin, Bu Rewu? Disiplin kalau menurut saya mengikuti peraturan yang ada, mematuhi peraturan yang sudah ditentukan. Terima kasih. Jadi, Pak Rija, silakan Pak Rija. Apa Bu? Disiplin. Disiplin itu menurut saya melakukan sesuatu, melakukan sesuatu itu berulang kali dan waktunya itu tepat. Jadi misalkan besok jam 7, besok laginya jam 7 seperti itu. Jadi berulang-ulang dan tepat waktu itu. Baik, terima kasih. Jadi dalam budaya kita itu makna kata disiplin itu telah berubah ya, menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini kita harus patuh terhadap peraturan ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, sebagai pendidik tujuan kita itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi muncul disiplin itu dari dalam diri mereka, bukan karena ada paksaan dari luar, paksaan dari guru misalnya, tapi harus munculnya dari dalam diri anak itu sendiri, dari hati mereka sendiri. Disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi harus muncul dari dalam motivasi intrinsik, meskipun mau disogok, diancam atau diapakan ya, harus tumbuh dari kesadaran mereka sendiri. Disiplin positif sudah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Di sini saya persingkat saja, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia itu: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Baik, saya lanjut dulu yang ini ya. Ini cara untuk membuka disiplin kesadaran itu ya. Dan pakai itu caranya untuk membuka kesadaran diri orang. Menggunakan itu tadi ya. Oh itu ya, kita nanti ada slide selanjutnya Pak. Ya. Nanti ada slide selanjutnya ya Pak ya. Untuk membuka kesadaran disiplin itu bagaimana untuk anak tersebut. Motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini motivasinya itu dari eksternal, dari luar, paksaan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan apabila saya melakukannya? Biasanya kita sering memberi reward, hadiah kepada peserta didik. Jadi kita itu beranggapan, oh nanti kalau dikasih hadiah mereka akan meningkatkan prestasinya atau apa. Ini bukan dari diri anak itu sendiri, tetapi ini motivasi dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ini sudah motivasi internal, muncul dari dalam diri murid itu sendiri. Nah ini tujuan dari disiplin positif tersebut. Nah ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Pernahkah Anda mendengar kata hukuman dan konsekuensi? Pernahkah? Pasti pernah, tidak ada yang pernah. Nah ini ada beberapa pertanyaan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Anda ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Baik, kita buka. Yang pertama, hukuman. Hukuman itu sifatnya mendadak. Yang kedua, hukuman. Ketiga, hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman telah dicoret-coret, konsekuensi. Jadi itu yang harus diterima ya. Membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Terus hukuman yang terakhir tadi lari mengelilingi lapangan, itu masuk konsekuensi. Kenapa kok konsekuensi? Misalkan ini kan pada waktu pelajaran PJOK, kan sudah tahu kalau waktunya pelajaran PJOK, kecuali waktunya pelajaran IPAS misalnya, kita menyuruh murid tersebut lari lapangan basket, itu sudah termasuk hukuman. Tapi karena ini pelajaran PJOK, jadi dia disuruh lari. Mungkin sudah disepakati dengan guru PJOK-nya, disuruh lari lapangan, jadi termasuk konsekuensi. Nah, di sini sudah muncul perbedaan hukuman dan konsekuensi, bisa dilihat di depan ya. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, pasti membekas di hati anak itu. Dan hukuman itu juga harus terjadi. Sedangkan yang kedua, membuat anak sakit hati. Kadang membuat, saya pernah dihukum sama Pak Rijal, disuruh lari, disuruh membersihkan toilet. Pasti kalau jangkar ceket di hatinya itu. Dalam waktu jangka yang sangat lama,
pastinya itu diingat terus, pernah dicubit juga pasti diingat. Saya juga pernah dulu waktu sekolah karena tidak mendengarkan guru bahasa Inggrisnya, pernah juga dicubit, sampai sekarang masih ingat, membekas. Berupa paksaan. Jadi hukuman itu paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Biasanya karena ada rasa takut dihukum, jadi dia itu tidak mau mengakui kesalahannya. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi karena sudah ada kesepakatan ya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi kalau hukuman itu jangkanya waktu lama, kalau konsekuensi itu jangka yang pendek. Anak menghargai disiplin, mungkin karena sudah ada kesepakatan antara guru dan juga murid itu. Stimulus tanggapan mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, take off. Jadi kalau konsekuensi itu mereka sudah tahu apa sih resikonya jika saya melakukan ini, seperti tadi menumpahkan air karena sudah disenggol, berarti kan dia harus membersihkan. Oke? Jadi itu akibat yang harus dilakukan. Beda dengan hukuman. Hukuman sistemnya itu mendadak. Nah, ini hukuman itu masuk dalam disiplin identitas gagal. Jadi menyakitkan, tidak nyaman, murid merasa takut, kita pasti dianggap guru yang killer. Sistemnya juga memaksa murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri karena takut dihukum, akhirnya tidak mau mengakui kesalahannya. Yang kedua, untuk identitas gagal berupa penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan atau menimbulkan sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Untuk yang selanjutnya, identitas sukses itu konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulasi respon, murid mematuhi peraturan. Nah, di sini untuk identitas sukses juga ada restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, dirinya yang memegang kontrol, bukan orang lain. Jadi dia itu kontrol ada pada diri dia sendiri, tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Murid semangat memperbaiki kesalahannya. Jadi mereka itu ada kesadaran untuk memperbaiki kesalahan dalam restitusi ini. Nah, pendekatan restitusi ini yaitu cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, di situ sudah ada pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka diminta untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri, bukan kita langsung menghukum, menjudak atau gimana, tapi mereka diminta, ayo bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat. Mereka diminta untuk memecahkan masalahnya sendiri. Sedangkan ciri-ciri restitusi itu bukan mencari kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Jadi kita tidak boleh, kita tidak mencari-cari kesalahannya, tetapi di sini kita mengajaknya untuk belajar dari kesalahan yang telah mereka perbuat, memperbaiki hubungan, bersifat tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan, maunya bagaimana? Kalau hukuman sifatnya paksaan, di sini untuk restitusi itu bersifat tawaran. Fokus pada karakter, menghargai dirinya dan orang lain, menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi mengajak mencari solusi bersama-sama. Nah, ini ada sebuah video 5 posisi kontrol guru.
Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Ini sebagai posisi kontrol, posisi penghukum yang pertama. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Jadi ini Posisi penghukum sebagai biasanya penghukum berbicara ya. dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ya Tuhan, Naren. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu Jadi senang ya pembuat bikin rasa ibu susah bersalah ya? nih. Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Sepertinya ya sendiri Sangka ibu tidak bisa melakukan penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah ya. Maaf, Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Nadanya merendah Maaf, tapi Bu. agak nyelkit ini Maaf Bapak Ibu karena sekali. membuat rasa bersalah. Posisi pegang dan tidak sanggup Ini posisi teman. Pikir kita berada di posisi yang mana dari kelima posisi kontrol ini? Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. dalam posisi teman, tak sukses atau berhasil.
pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi Yang terakhir sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, jadi di posisi manajer ini ya, anak diminta untuk mencari solusinya sendiri atas permasalahan yang sudah dilakukan. Dari 5 posisi kontrol guru itu, kira-kira yang mana yang sudah Bapak Ibu lakukan selama ini? Posisi kontrol sebagai apa? Mungkin Bu Irna? Bu? Dari 5 posisi kontrol tersebut, menurut saya yang saya praktekkan itu sebagai teman juga. Jadi saya itu sama anak-anak itu memposisikan diri sebagai teman agar mereka yang pertama tidak takut kepada saya, agar mereka lebih enak bercerita tentang masalahnya atau tentang apapun. Yang kedua, kalau posisi manajer, kadang mereka agak bingung untuk mencari kesalahan dan solusinya. Saya kira dari 5 posisi tersebut saya masih di posisi kontrol sebagai teman. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang masih mau menambahkan. Kita dari 5 posisi kontrol ini, manakah yang dari 5 ini yang sudah kita laksanakan? Kita berada di posisi yang mana? Mungkin Bu Holly. Yang mana? Sebagai apa, Bu? Sebagai posisi kontrol guru, sebagai ada penghukum dan teman, Bu. Oh, penghukum dan Teman. Jadi Iya. selama ini Bu Ali sebagai penghukum dan teman. Iya, seperti itu. Jadi sebagai penghukum sekaligus dan sebagai teman. Jadi anak-anak
tidak takut. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Jadi ini ada 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama tadi penghukum, itu adalah perilaku kontrol negatif. Jadi kita sekarang itu tidak diperbolehkan menghukum anak. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Nah, di sini penghukum, tipe guru penghukum ini selalu menggunakan hukuman fisik. Mungkin selama ini kita, terutama juga saya masih mungkin bersifat menghukum secara tidak sadar. Karena apa? Mempunyai pikiran kalau dihukum anak itu akan disiplin. Ternyata selama ini pemikiran saya itu salah. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Jadi guru tipe ini dengan suara lembut, tetapi bahasa yang digunakan membuat orang itu merasa bersalah dan tidak berguna. Seperti video yang tadi itu. Sebagai teman, nah seperti Bu Irna tadi, juga Bu Alif, guru tipe ini berusaha mengontrol murid dengan persuasi dan menjalin hubungan baik dengan murid layaknya teman. Sebagai pemantau, tipe guru ini memantau dan mengawasi perilaku-perilaku muridnya dan berdasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, dan konsekuensinya jika melanggar lebih ke stimulus respon. Yang terakhir sebagai manajer, tipe guru manajer adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi mereka diminta bagaimana mereka menemukan solusi dari masalah yang mereka buat sendiri. Nah, jadi bukan kita yang menentukan solusinya. Jadi murid itu sendiri nanti yang akan diminta masalahnya apa, bagaimana untuk menemukan solusinya. Itu sebagai posisi manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Maaf tulisannya itu salah ya. Sebagai penghukum, kata-katanya patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Jadi sifatnya memaksa. Yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Benar kata-katanya itu nadanya itu rendah, tapi mengakibatkan si anak itu merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Itu contoh kata dari teman. Ada kata ayolah. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi ditanya konsekuensi apa jika kamu melanggar aturan tersebut. Sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti tadi, mereka diminta untuk mencari solusi sendiri. Pernahkah kita berada di posisi manajer? Nah, saya juga masih belum pernah di posisi manajer seperti kata Bu Irna tadi. Anak itu kadang tidak tahu masih belum bisa mencari solusi sendiri atas permasalahan yang mereka perbuat. Nah, di sini kita lanjut pada keyakinan kelas atau sekolah. Mungkin pastinya sudah pernah mendengar Bapak Ibu, terutama Bu Novi, tentang keyakinan kelas atau sekolah. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Di sini ada 2 pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa sih? Untuk apa kita menggunakan helm? Keselamatan. Untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker, mencuci tangan setiap saat? Kesehatan. Jadi ini masuk peraturan apa keyakinan kira-kira? Apa? Pak Tony peraturan.
lihat jawabannya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi ini peraturan yang sudah harus ditaati, karena jika kita tidak mematuhi akan ada akibat nanti yang akan kita tanggung, seperti tidak menggunakan helm bisa saja ditilang. Kalau misalkan jatuh kepalanya terbentur. Yang kedua, menggunakan masker demi kesehatan. Misalkan kita pilek biar tidak menularkan pada orang lain. Nah, jadi bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas atau sekolah tersebut? Nah, ini ada 6 lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal dibuat dalam kalimat positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kalau peraturan bisa panjang, kalau keyakinan kelas atau sekolah sedikit saja, biar mudah diingat oleh murid atau peserta didik. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah akan mudah diterapkan. Jadi kita tidak usah menengok ke sekolah lain, kita kondisikan. Kita lihat dulu sekolah kita seperti apa, kelas kita yang bagaimana. Semua warga kelas atau di sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi dalam pembuatan keyakinan kelas ini kita tidak boleh membuat sendiri, tetapi harus ada kerjasama antara guru dan murid. Jadi murid itu diajak untuk membuat bersama-sama. Ini ada peraturan, ada keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya masih kosong. Apa dilanjut aja? Lanjut. Jadi kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tadi kan kalimat pendek, berarti ini ada rasa tanggung jawab. Tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya menghormati orang lain. 3, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain untuk keyakinan kelasnya. Dilarang menggunakan narkoba. Jadi kalau keyakinannya itu demi kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain, bersabar. Jadi tidak seruduk-serudukan. Gunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Keyakinan kelasnya. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini keyakinan kelasnya keselamatan dan keamanan. Jadi lebih pendek untuk keyakinan kelasnya dan kalimatnya positif. Nah, kita masuk ke sesi terakhirnya, segitiga restitusi. Nah, di sini ada 3 untuk segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Sepertinya validasi tindakan yang salah. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Nah, untuk menstabilkan identitas ini sudah ada di depan. Jadi membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi kita tidak langsung menyalahkan. Biarkan dia itu merasa dirinya itu anak itu yang bersalah itu mempunyai pikiran positif terhadap dirinya. Misalkan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Misalkan dengan cara begitu untuk menstabilkan identitasnya. Bapak Ibu juga pernah loh berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, langsung itu urutan sampai terakhir, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu untuk menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, membantu murid mengenali basic need, kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi misalkan dengan kata-kata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalkan ada yang pernah mukul temannya, kita tidak bisa langsung menyalahkannya, tapi bisa mengajukan kata-kata seperti, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jadi ditanya alasannya, kenapa sih melakukannya kok sampai gitu, misalkan mendobrak meja atau apa, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang lebih baru. Nah,
seperti ada di depan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Dan sudahkah kita membuat keyakinan kelas? Kalau saya masih proses belum. Jadi dalam yang segitiga restitusi yang terakhir itu kita menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, jadi untuk yang terakhir ini kita menanyakan keyakinan yang sudah kita buat dengan peserta didik. Nah, ini kemarin saya diminta untuk membuat penerapan segitiga restitusi ya di dalam kelas. Mungkin videonya agak lama. Keisha tidak Keisha tahu tidak kenapa Wiko manggil ke sini? Tadi saat pelajaran bahasa Indonesia Wiko lihat Keisha kok sepertinya bingung. Kenapa? Saya lupa tidak membawa buku pakai, Bu. Oh, jadi Keisha lupa tidak membawa buku pakai. Jadi tadi bingung. Iya. Ya, sudah nggak apa-apa. Namanya manusia itu akan lupa bisa. Dia itu juga sama. Kadang juga pernah lupa. Nah, di sini juga bukan mau cari kesalahan Keisha, tetapi juga ingin membantu biar Keisha tidak lupa lagi dan membawa buku pakai. Oh ya, sekarang coba Keisha ceritakan alasannya kenapa kok sampai tidak membawa buku pakai. Nanti mereka akan dulu tengah ringan, saya juga membawa. Terus kenapa Keisha kok sampai lupa dengan buku pelajarannya? Semuanya saya tidak belajar, Bu. Oh, berarti ketika Keisha tidak belajar itu Keisha lupa membawa buku pelajaran yang akan dipelajari besok. Nah, Keisha masih ingat tidak tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Coba apa keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama? Bertanggung jawab dan Nah, kalau Keisha yakin bertanggung jawab itu terus dalam diri Keisha, apa yang akan Keisha lakukan biar tidak lupa lagi membawa buku? belajar agar tidak lupa lagi membawa buku. Saya yakin karena akan duduk pada sana dulu. Nah, karena Keisha sudah tahu apa yang akan dilakukan, sekarang kita mau tanya lagi, kira-kira, nah kapan Keisha akan lakukan yang sudah dikatakan tadi? Mulai kapan? Mulai nanti malam. Berarti Keisha akan melakukan itu mulai nanti malam ya, dengan tidur lebih awal, mengurangi nonton TV sampai larut malam ya. Nah, Wika yakin Keisha itu bisa melakukannya ya. Bisa ya Keisha? Nah, wes sekarang Wika ucapkan terima kasih. Terus dulu boleh istirahat. Baik, itu kemarin diminta untuk membuat contoh kasus dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, ini slide yang terakhir. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Jadi kita itu memposisikan diri kita itu sebagai manajer yang menuntun, bukan menuntut murid, tapi kita diharapkan untuk menuntun menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak diperbolehkan untuk menjadi guru yang menuntut lagi, akan tetapi diminta untuk menjadi guru yang bisa menuntun peserta didik. Nah, baiklah Bapak Ibu, terima kasih saya ucapkan. Demikian pemaparan dari aksi nyata saya pada modul 1.4. Atas waktu yang telah diberikan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas diseminasinya kepada Ibu Ike Fenty. Semoga kita bisa mendapat ilmu dari pemaparan Ibu Ike barusan. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang akan dipimpin oleh Ibu Irna. Pada Ibu Irna. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa bika nuswalika nusur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lampaui bersama mulai dari awal sampai akhir. Untuk acara selanjutnya, mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.